Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah. setelah kita mendengarkan tausiah yang diberikan tadi, pentingnya Al-Quran dalam menghiasi rumah tangga. Ya. Ada di kalangan keluarga sekarang. Ungkapan itu sangat murah, tapi sulit untuk menciptakannya. Rumah tangga adalah surgaku. Ya. Rumah tangga idamanku. Ya. Nah, apa langkah-langkah untuk bisa dijadikan rumah tangga sebagai surga dan rumah tangga sebagai idaman? Nah, sehingga generasi muda, terutama yang akan menikah, dia bisa mengikuti langkah-langkah itu. Setelah dia berumah tangga, dia bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Sebenarnya langkah-langkah yang harus diikuti dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia itu, kalau dari ungkapan Rasulullah tadi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Kalau kita selidiki dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, itu beliau pertama mengutamakan masalah ibadah. Karena ibadah merupakan faktor yang paling utama untuk membuat keluarga bahagia. Nah, sekarang kebanyakan calon-calon pengantin itu lalai tentang ibadah. Bahkan malah wali yang akan menikahkan pengantin itu pun kadang lalai tentang masalah ibadah, terutama sholat. Jadi untuk itu makanya sebaiknya untuk calon-calon keluarga, calon-calon pemimpin rumah tangga memprioritaskan masalah ibadah, terutama salatnya. Salat itu tentu bukan sekedar salat saja, dia harus mengetahui tentang bagaimana cara berwudunya, bagaimana yang membatalkan wudunya, bagaimana rukun salatnya, bagaimana yang membatalkan salatnya. Sekarang kan orang agak cuek dengan hal ini. Nah, cara berwudu itu banyak yang tidak diperhatikan. Cara memakai air mustamal dengan tidak mustamal, dia tidak mengerti. Air yang sampai 2 kulah dengan tidak, dia juga tidak mengerti. Cara mencuci najis adalah dengan mengalirkan air kepada najis, dia tidak mengerti. Jadi untuk itu dia harus memiliki ilmu pengetahuan tentang ibadah yang akan dilaksanakan, terutama salat. Itu yang pertama. Maka salat itu as-salatu imaduddin. Salat itu menjadi tiang agama. Nah, karena salat merupakan tiang agama, maka calon pengantin itu harus dia mengerti tentang tiang agama itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga calon pengantin itu yang tidak mengerti dengan ilmu tentang mandi wajib. Nah, masalah ilmu tentang mandi wajib, dia sudah hubungan suami istri, dia harus mandi wajib. Kemudian air yang boleh dia pakai untuk mandi wajib, kemudian niat mandi wajib dan sebagainya. Ini juga tidak mendapat prioritas oleh generasi muda. Nah, ketika ini tidak dia miliki, tentu mandi wajib tidak sah. Ketika mandi wajib tidak sah, berdampak nanti kepada salatnya tidak sah. Kalau sudah salatnya tidak sah, tentu susah untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sakinah, karena jiwa itu sendiri tidak tenang. Gitu. Nah, jadi ilmu tentang mandi. Yang ketiga, tentu dia memiliki ilmu tentang tanggung jawab rumah tangga. Sebagai seorang calon suami, tentu dia mengetahui apa tugasnya, apa kewajibannya terhadap orang tuanya, terhadap mertua. Dalam agama kita kan melihat kalau orang sudah akan nikah, maka mertua itu sudah jadi ibu kandungnya, ayah kandungnya. Tidak boleh dia durhaka kepada salah satu. Jadi dia juga mengetahui tugas-tugasnya sebagai seorang calon suami atau calon istri. Nah,
ini kan keluarga yang kecil kayak gini berdampak kepada masyarakat. Ketika keluarga ini tidak memiliki apa yang kita sampaikan yang 3 tadi, dia nanti hidup di tengah masyarakat juga berdampak. Jadi ada 3 hal itu yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan keluarga bahagia di tengah-tengah kehidupan begitu. Terima kasih. Yang selanjutnya kita mengenal di Minangkabau tipe-tipe Rang Sumando. Ada Rang Sumando Langit Hijau, ada Rang Sumando Lapia Bulu, ada Rang Sumando Nenek Mama, ada Rang Sumando Kacang Miang. 3 jelek, 1 Rang Sumando Nenek Mama. Apa yang dimaksud dengan Rang Sumando yang disebutkan di dalam Minang itu, Ustaz? Kalau kita melihat Rang Sumando kan pendatang baru di rumah tangga. Ya. Jadi kalau kita jadi nikah dengan seorang perempuan, ketika kita berada di rumah wanita itu posisi kita adalah Sumando. Sumando berarti kita bukan orang yang penting di sana. Di sana ada namanya nenek mama, artinya ada mama, ada nenek mama, gitu kan? Jadi ketika kita menjadi Sumando itu, karena kita datang ke sebuah keluarga, hendaknya kita menjadi Sumando nenek mama. Artinya bukan berpangkat sebagai nenek mama, tapi adalah berperilaku seperti perilaku nenek mama. Artinya apa? Menjadi orang Sumando yang adil, menjadi orang Sumando yang bijaksana, menjadi Sumando yang tahu arijo kendeng, gitu kan? Jadi ketika kita mempunyai sikap-sikap seperti nenek mama, tidak menjadi apa tadi Sumando Kacang Miang, gitu kan? Sumando Langit Hijau, gitu kan? Lapia Bulu ada sebagainya. Nah, ini kan penting dipelajari sekarang. Karena apalagi di daerah Minangkabau tidak bisa kita membanggakan ilmu akademis saja. Kalau kita masuk ke sebuah rumah tangga, kalau kita tidak tahu dengan posisi kita sebagai Sumando, duduk awak di mana, gitu kan? Nah, jadi nanti orang kan beri gelar kepada kita. Jadi makanya memahami posisi Sumando. Nah, gitu. Barangkali itu, Ustaz. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Buya Dr. Haji Safrizal MA yang telah memberikan tausiah dan wawancara tentang seputar pernikahan membangun rumah tangga. Tentu kita berharap mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan bisa kita jadikan sebagai acuan dan pedoman terutama bagi generasi muda untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan beliau menekankan bagaimana rumah tangga itu bisa dihiasi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah sholat, berzikir, berselawat, dan memperbaiki hubungan antar sesama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi, mungkin di lain kesempatan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.